Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Rudi Iskandar, selaku dosen mata kuliah Akhlak dan Etika, serta teman-teman semuanya, kami dari kelompok 13, sebagai kelompok reviewer, akan membawakan materi tentang etika, akhlak, berbangsa, dan bernegara. Sebelumnya, kenalkan, saya Akbar Maulana Filah, selaku moderator pada penyampaian materi hari ini, dan anggota saya yang pertama ada Fani Febrianti, Rosada, dan ada Sabina Diva Amalia Putri. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk ke materi. Eh, Sebelumnya materi yang akan dibahas di sini tuh pertama pengertian etika berbangsa dan bernegara, yang kedua dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Islam, yang ketiga etika seorang Muslim dalam berbangsa dan bernegara, yang keempat, prinsip etika seorang Muslim dalam berbangsa dan bernegara. Yang kelima, pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita masuk ke materi yang pertama. Di sini ada pengertian etika berbangsa dan bernegara. Etika dan akhlak berbangsa dan bernegara mencakup aspek kegiatan terhadap hak orang lain atau masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Berbangsa di sini maksudnya manusia mempunyai landasan etika, bermoral, dan berakhlak dalam bersikap mewujudkan makna sosial dan adil. Selanjutnya untuk bernegara di sini adalah manusia memiliki kepentingan yang sama dalam menyatakan dirinya sebagai suatu bangsa serta berproses di dalam wilayah Nusantara. Atau Indonesia mempunyai cita-cita yang berlandaskan niat dan bersatu secara emosional dan rasional dalam membangun negara. Jadi yang dimaksud berbangsa dan bernegara ini adalah sebuah konsep yang menunjukkan seseorang individu terikat atau menjadi bagian dari suatu negara, bangsa, suatu bangsa atau negara tertentu. Oke, next. Selanjutnya ada dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Dicantum dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang memiliki arti, "Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi lagi Maha Teliti." Selanjutnya, nilai yang terkandung dalam Pancasila yang berkaitan dengan akhlak dan moral. Yang pertama, ketuhanan. Itu pada sila pertama, ketuhanan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu secara hierarki nilai ini merupakan nilai tertinggi karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak. Seluruh perbuatan yang dapat dikatakan baik jika tidak bertentangan dengan nilai dan kaidah serta hukum Tuhan. Lalu yang kedua ada kemanusiaan, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yaitu prinsip pokok dalam nilai kemanusiaan Pancasila adalah keadilan dan keadaban. Perbuatan seseorang dapat didasarkan pada dasar konsep keadilan. Lalu yang ketiga ada persatuan, yaitu persatuan Indonesia, yaitu suatu perbuatan dapat dikatakan baik apabila tidak hanya berlandaskan pada satu nilai, tetapi juga dapat memperkuat satu dan kesatuan. Lalu yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dalam nilai kerakyatan ini terkandung nilai lain yang sangat penting, yaitu nilai hikmat atau kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Nilai ini berorientasi pada tindakan yang mengandung nilai kebaikan tertinggi. Pada perbuatan ini berlandaskan dengan kerakyatan, suatu perbuatan belum tentu baik jika disetujui atau bermanfaat untuk banyak orang. Akan tetapi perbuatan itu dapat disebut hak atau disebut baik jika atas dasar musyawarah yang didasarkan pada konsep hikmah
hikmah, atau kebijaksanaan. Lalu yang terakhir ada keadilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, apabila kata adil pada sila kedua mengacu pada manusia atau selaku individu, maka keadilan pada sila kelima ini lebih diarahkan pada prinsip konteks sosial, yang dimana suatu perbuatan dilakukan secara adil dalam dikatakan baik jika sesuai dengan prinsip keadilan masyarakat luas. Next. Selanjutnya ada etika seorang muslim dalam berbangsa dan bernegara. Secara garis besar, setidaknya ada 3 etika seorang muslim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu menegakkan keadilan dan kebenaran, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, dan mewujudkan kemaslahatan umat. Yang pertama, menegakkan keadilan dan kebenaran. Islam adalah agama yang akan selalu berpihak kepada keadilan dan kebenaran. Bahkan, menegakkan keadilan dan kebenaran adalah kewajiban bagi setiap muslim kapan saja dan di mana saja. Karena saking pentingnya keadilan dalam kehidupan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar selalu menegakkan keadilan dan kebenaran. Yang kedua, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Penegakan nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam menjadi tujuan diturunkannya syariat yang mencakup 5 hal, yaitu hak beragama, hak hidup, hak intelektual, hak kekayaan, dan hak keturunan. Secara sosiologis, ajaran Islam akan mengerucut pada 5 hal tersebut, karena 5 hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat primer dan utama dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, seorang muslim berkewajiban menegakkan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila hal tersebut terwujud, maka cita-cita menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur akan tercapai. Yang ketiga, mewujudkan kemaslahatan umat. Kemaslahatan ini bisa bersifat material maupun non-material, baik untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Kemaslahatan adalah sesuatu yang bersifat universal, yang berlaku di mana saja dan kapan saja sehingga harus diperjuangkan oleh setiap manusia. Dalam berbangsa dan bernegara, kebijakan atau keputusan hukum harus mengacu kepada terwujudnya kemaslahatan umat, bahkan dalam kaidah fikih dikatakan bahwa kebijakan seorang pemimpin harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Dengan demikian, peran serta seorang muslim dalam politik secara umum dan kebijakan secara khusus adalah ikut serta mendorong terwujudnya kemaslahatan umat. Next. Selanjutnya ada prinsip etika seorang muslim dalam berbangsa dan bernegara. Yang pertama ada musyawarah. Dalam surat Al-Imran ayat 159 yang artinya, maka berkat rahmat Allah, engkau Nabi Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan penting. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Yang kedua ada taat kepada pemimpin. Di dalam surat An-Nisa ayat 4 yang artinya, berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Yang ketiga ada keadilan. Dalam surat An-Nisa ayat 153 yang artinya, meminta kepadamu Nabi Muhammad agar engkau menurunkan sebuah kitab dari langit kepada mereka. Sungguh mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar daripada itu. Mereka berkata, perlihatkanlah Allah kepada kami secara nyata. Maka petir menyambar mereka karena kezalimannya. Kemudian mereka menjadikan anak sapi sebagai sembahan, padahal telah datang kepada mereka bukti-bukti ketauhidan yang nyata. Lalu kami memaafkan yang demikian itu. Kami telah menganugerahkan kepada Musa kekuasaan yang nyata. Selanjutnya ada persamaan. Persamaan
Dalam Islam mengajarkan bahwa semua manusia adalah sama di hadapan Allah dan tidak ada yang lebih tinggi derajatnya kecuali dengan ketakwaan. Selanjutnya ada toleransi umat beragama. Toleransi dalam Islam mengajarkan untuk hidup berdampingan dengan umat beragama lain dengan penuh toleransi dan menghormati hak-hak mereka. Next. Selanjutnya, pilar kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dalam perspektif Islam. Yang pertama, ada Pancasila. Pancasila merupakan pandangan hidup atau dasar hidup dari bangsa Indonesia, yang dimana terdapat nilai-nilai atau sila-sila di dalam Pancasila tersebut yang diambil dari pandangan hidup bangsa Indonesia itu sendiri. Jika ditelusuri dan dipahami dengan seksama, maka satu persatu nilai Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran agama Islam atau bahkan sejalan dengan ajaran Islam. Lalu yang kedua, terdapat Undang-Undang Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Adalah merupakan hukum dasar atau basic law sebagai pijakan bagi kehidupan bangsa Indonesia. Undang-Undang Dasar ini mengatur tentang bentuk sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, wewenang, dan badan-badan pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta lainnya. Dalam Islam, Al-Quran dan As-Sunnah merupakan pijakan utama selama Undang-Undang Dasar 1945 tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka tentu tidak menjadi masalah atau sebaliknya. Yang ketiga, ada NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adalah negara kepulauan yang terdiri dari aneka ragam suku, bangsa, agama, adat, budaya, dan sebagainya. Disatukan oleh kesadaran bersama sehingga disebut dengan NKRI. Dalam Islam, keanekaragaman tersebut bertujuan untuk terjadinya saling mengenal dan bekerja sama, dan keanekaragaman juga menjadi cara Allah untuk menguji siapa yang paling bertakwa kepada Allah. Lalu yang keempat, ada Bhinneka Tunggal Ika, yaitu dapat diterjemahkan sebagai berbeda-beda tetap satu jua. Hal ini merupakan semboyan bangsa Indonesia untuk mempersatukan segala perbedaan yang ada dalam bangsa Indonesia seperti suku, bahasa, agama, adat, budaya, dan sebagainya. Jika ditelusuri dalam ajaran Islam, pada Bhinneka Tunggal Ika merupakan pengjawatan daripada surat Al-Hujurat ayat 13, yang dimana perbedaan bukanlah menjadi penghalang bagi seorang untuk mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah, tetapi ketakwaan kepadanya merupakan kunci untuk mendapatkan tempat yang mulia tersebut. Oke, untuk kesimpulannya, memahami ajaran Islam sebagai sumber etik yaitu mengedepankan kesejahteraan sosial, al-masalahah wal al-amanah wal al-amah, dengan mengimplementasikan nilai-nilai ajaran agama dan transformasi nilai-nilai Islam ke dalam ranah sosial. Salah satu tokohnya itu ada Abdurrahman Wahid sebagai pionir bagi perwujudan nilai-nilai etika Islam. Meski diyakini bersifat kontraproduktif terhadap upaya menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, HAM, dan pluralisme di kawasan yang majemuk ini, beliau memiliki pemikiran yang transformatif dalam memaknai ajaran Islam, terutama dalam hal etika sosial. Etika Islam terkait dengan nilai-nilai yang memiliki relevansi dalam banyak bidang-bidang kehidupan yang bisa direlevansikan dengan penerapan etika Islam atau istilah Gus Dur dengan etika sosial baru yang mengedepankan kesejahteraan sosial. Di antaranya bidang agama, bidang politik dan kepemimpinan, bidang hukum dan HAM, dan bidang sosial budaya. Ada 3 strategi pengembangan etika Islam dalam upaya membumikan etika Islam sehingga
diharapkan mampu mengatasi problematika kelompok minoritas di Indonesia. Di antaranya satu, transformasi nilai-nilai etika Islam ke dalam ranah sosial. Kedua, implementasi nilai-nilai etika Islam dalam mengatasi problematika kelompok minoritas, yaitu nilai toleransi, menghormati perbedaan, nilai cinta perdamaian, nilai menegakkan keadilan, nilai persamaan, kedudukan manusia di mata hukum dan negara, dan nilai kepedulian sosial. Dan yang terakhir, orientasi pengembangan etika Islam harus ke ranah kesejahteraan umat. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sebagai kelompok 13 sampaikan seputar etika berbangsa dan bernegara. Terima kasih atas partisipasinya dan kesediaannya sudah menonton video ini. Eh, mohon dan kurangnya, mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.